Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mulia, untuk kita menjalankan ibadah kepadanya. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak guna menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin harus senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, harus senantiasa berada di atas ibadah. Fa idza faraqta fansab, apabila kamu telah selesai dari menunaikan suatu ibadah, maka tancapkan lagi ibadah yang lain. Alhamdulillah, kita sudah menunaikan ibadah kurban, maka yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus, tidak hanya dilakukan di musim-musim tertentu atau di hari-hari tertentu. Seperti yang difirmankan oleh Allah, apabila kamu selesai dari menunaikan suatu ibadah, maka jangan berhenti sampai di situ, tancapkan lagi ibadah yang lain. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, terus beribadah kepadanya sampai datang kepadamu suatu yang pasti datang, yaitu kematian, ajal yang menjemput. Maka ketika kematian sudah datang, tidak ada lagi yang namanya ibadah, tidak ada lagi yang namanya amalan. Yang ada hanyalah hisab, perhitungan terhadap amal. Yang ada hanyalah mizan, timbangan antara amal baik dan amal buruk yang pernah kita lakukan di dunia. Maka semoga dengan kita terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menutup kita dengan husnul khotimah, dengan penutupan yang baik, dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khotimah, penutupan yang buruk. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah,
melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin ini pada hadis yang ke-7. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim yang lain hadits ini dengan lebih lengkap, di mana Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ini juga dalam riwayat Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas hadis yang mulia ini lebih dalam, maka terlebih dahulu kita singgung terkait dengan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang masyhur dengan kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Sahabat ini sangat sering kita dengarkan karena beliau memang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Disebutkan oleh para ulama ahli hadis ada sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. 5.374 hadis. Maka beliau dinobatkan sebagai ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak riwayatnya. Makanya kalau kita baca kutubul hadis, kitab-kitab tentang hadis Nabi, maka nama Abu Hurairah ini paling sering disebut karena memang beliau paling banyak riwayatnya. Abu Hurairah itu kunyahnya. Siapa nama beliau? Abu Hurairah itu namanya dulu di masa jahiliyah, beliau bernama Abdus Syams, hamba matahari. Itu nama jahiliyahnya dulu. Nah, ketika masuk Islam, beliau datang ke Madinah menjumpai Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Nah, beliau pun bersyahadat di hadapan Nabi, masuk Islam, kemudian dirubah namanya menjadi Abdurrahman, hambanya Allah Ar-Rahman. Jadi dulu namanya Abdus Syams, hamba matahari, masuk Islam dirubah menjadi Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar, jadi beliau Abdurrahman bin Sakhar. Sukunya Daus, maka beliau Ad-Dausi. Suku Daus itu suku di negeri Yaman, maka beliau orang Yaman. Ini sahabat Abu Hurairah. Bersahabat dengan Nabi tidak lama, sekitar 4 tahunan saja.
Karena beliau masuk Islam tahun ke-7, Nabi wafat tahun ke-11. Nah, berarti hanya 4 tahun aja Abu Hurairah itu bersahabat dengan Nabi. Akan tetapi 4 tahun bersahabat dengan Nabi, beliau betul-betul memanfaatkan waktu itu untuk terus bersama Nabi. Jadi tidaklah Nabi itu keluar dari rumahnya, melainkan Abu Hurairah selalu mendampingi Nabi. Jadi setiap ucapan Nabi dihafal sama Abu Hurairah. Makanya banyak riwayat hadisnya. Ketika sahabat sibuk, sahabat muhajirin sibuk berdagang, sahabat ansor sibuk dengan pertaniannya, sahabat Abu Hurairah sibuk bermajelis dengan Nabi. Subhanallah, beliau bukan orang kaya, beliau bukan orang terpandang, beliau ini termasuk ahlus sufah. Ahlus sufah itu Pak, sahabat yang tidak punya rumah, akhirnya dia tinggal di emperan-emperan masjid. Tidak punya rumah, akhirnya tinggal di emperan Masjid Nabawi tatkala itu. Termasuk sahabat Abu Hurairah ini, beliau tidak punya rumah, orang miskin, maka tinggalnya di masjid aja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun beliau orang miskin, tapi subhanallah, nama beliau harum sampai saat ini. Terus disebut nama beliau dan didoakan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dan bukan sembarangan, Abu Hurairah ini memang pernah didoakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda bahwa barang siapa yang menghamparkan ridanya, ya, lalu dia genggam ke dadanya tatkala aku berkhutbah, maka dia tidak akan lupa apa yang aku ucapkan. Maka betul dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan kata Abu Hurairah, semenjak itu tidak pernah aku lupakan sabdanya Rasulullah SAW, selalu dalam ingatan Abu Hurairah. Makanya tidak pernah lupa beliau sabdanya Nabi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abu Hurairah ini, beliau itu dikenal sebagai sahabat yang suka dengan kucing. Makanya dinamai Abu Hurairah. Hurairah itu bentuk tasghir dari hirrah. Hirrah dalam bahasa Arab artinya kucing. Beliau dikatakan Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena beliau suka dengan kucing. Jadi Abu Hurairah itu kalau beliau mengembala kambing, selalu ada kucing yang menyertai beliau. Beliau suka bermain-main dengan kucing itu. Maka beliau dipanggil dengan ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Maksudnya orang yang suka sama kucing. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi terkadang orang Arab menjuluki seseorang itu seperti itu. Ada orang yang suka dengan kambing, selalu bersama kambing, dijuluki dengan Abul Ghanam, bapaknya kambing. Bukan artinya menghinakan dia, bukan. Tetapi maksudnya itu orang ini tuannya kambing, punya kambing dia dan suka bersama kambing. Maka dijuluki seperti itu. Abu Hurairah juga begitu. Karena beliau suka bermain-main sama kucing, maka dijuluki Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, kucing kecil. Itu namanya Hurairah bahasa Arabnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Hurairah ini juga pernah dipuji oleh Nabi SAW karena kesungguhan beliau di dalam bersemangat untuk mengejar negeri akhirat. Jadi pernah disebutkan dalam hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang kita butuhkan, pertanyaan yang dengan jawabannya Nabi ini luar biasa, sangat kita butuhkan. Bukankah kita sering mengatakan kita mengharapkan syafaatnya Nabi? Pertanyaan Abu Hurairah,
"Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Siapa ya Rasul?" Tanyanya Abu Hurairah. Maka Rasulullah bersabda, "Laqad zonantu ya Abu Hurairah la yas'aluni an hada ahadun illa minka." Kata Rasulullah, sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini kecuali engkau wahai Abu Hurairah, karena aku melihat semangat kamu di dalam menuntut ilmu hadis. Maka Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia menerima syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Inilah orang yang paling bahagia, orang yang tulus, orang yang ikhlas dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah diberikan wasiat oleh Nabi. Dan Abu Hurairah ungkapkan sendiri. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna." Nabi kekasih saya, orang yang saya cintai, mewasiatkan kepada saya dengan 3 hal. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, dan aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku mati insyaallah. Kata Abu Hurairah. 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ini wasiat untuk beramal 3 amalan yang disebut oleh Nabi. Ini amalan ini hendaknya kita pegang, Pak. Karena apa? Wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Apa itu? Yang pertama, siyamu salasati ayamin min kulli syahrin. Puasa minimal 3 hari dalam sebulan. Kalau ndak bisa puasa Senin Kamis, ya puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan ini kata ulama boleh jadi yang dimaksudkan adalah puasa ayamul bid, puasa di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriah. Itu namanya puasa ayamul bid. Atau kata ulama boleh juga dia puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriah, di awal, pertengahan, dan di akhir. Nah, itu juga puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan itu kata Nabi sama seperti puasa 1 bulan. Kenapa? Karena 1 hari, puasa 1 hari Allah lipat gandakan sama seperti 10 hari puasa. 3 hari 30 puasa. Nah, itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wassalatud duha, salat duha. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tidak pernah meninggalkannya. Salat apa? Salat duha. Waktunya kapan Ustadz? Waktunya di waktu duha. Waktu duha itu waktu ketika matahari terbit kemudian meninggi sejarak 1 tombak. Ukurannya kalau pakai jam, kalau matahari terbit pukul 6, 15 menit setelah itu, nah itulah waktu duha. Awal waktu duha itu. Berakhirnya kapan? Sebelum sholat zuhur. Nah, itu sholat duha. Yang ketiga, wa naumun ala witrin, sholat witir sebelum saya tidur. Nah, ini bagi yang tidak kuat sholat malam, bagi yang tidak kuat sholat tahajud, atau dia khawatir ketiduran, maka dia sholat witir aja sebelum tidur.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Inilah 3 wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abu Hurairah juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berbakti sama orang tua. Ini sahabat Abu Hurairah terkenal dengan baktinya sama orang tua. Bahkan disebutkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Ibunya tidak mau masuk Islam. Bahkan Abu Hurairah ketika mengajak ibunya untuk masuk Islam, ibunya selalu menolak dan bahkan menghina Islam serta menghina Rasulullah SAW. Abu Hurairah pun mendengarkan hal tersebut dari ibunya. Beliau bersedih. Beliau datang kepada Nabi SAW sambil menangis. Beliau sangat ingin supaya ibunya masuk Islam. Maka datang kepada Nabi dalam keadaan Abu Hurairah menangis. Beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibunya Abu Hurairah supaya masuk Islam. Berikan hidayah kepada dia ya Rasulullah. Doakan dia supaya dapat hidayah." Maka Rasulullah bersabda mendoakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Mendapatkan doa seperti itu, Abu Hurairah langsung senang. Beliau langsung pulang, datang ke rumah ibunya. Di depan rumah Abu Hurairah diperintahkan oleh ibunya untuk berdiri. "Jangan dulu masuk," kata ibunya Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah ala makanik." Tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Ngapa? Mengapa? "Ibu sedang mandi," kata ibunya Abu Hurairah. Selesai mandi, dibuka pintu sama ibunya Abu Hurairah, dan langsung ibunya Abu Hurairah berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Subhanallah, masuk Islam. Berkata apa? Doanya Nabi yang mustajab tadi. Langsung masuk Islam. Maka Abu Hurairah langsung datang lagi kepada Nabi dalam keadaan menangis lagi. Nah, ini tangisan yang kedua, ini tangisan kebahagiaan. Senang beliau sampai menangis bahagia karena ibunya masuk Islam. Nah, ini salah satu kisahnya Abu Hurairah. Dan beliau ini orang miskin, sehingga beliau sering kelaparan. Maka pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu kelaparan. Kemudian melihat ada juga sahabat yang sama seperti beliau. Maka mereka pun datang ke rumah Nabi. Dan Nabi ketika itu sedang bagi-bagi kurma. Tiap sahabat dapat 2 butir kurma. Dibagi sama Rasul. Abu Hurairah juga dapat 2 butir kurma. Sahabat yang lain dapat 2 butir kurma itu karena kelaparan. Mereka langsung makan 2 butir kurma itu. Abu Hurairah enggak. Beliau makan 1 butir saja. Nabi pun tanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa enggak makan 2? Kamu kan sedang kelaparan. Kenapa kurma itu kau sisakan 1?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ini kurma untuk ibuku ya Rasulullah." Subhanallah, beliau ingat ibunya. Maka beliau pun simpati kepada Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, makan saja kurmamu itu, aku akan berikan untuk ibumu." Maka diberikanlah kurma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun memberikannya kepada ibunya. Nah, ini dari bakti Abu Hurairah kepada ibunya. Beliau sangat peduli sekali sama ibunya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sedikit tentang biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang beliau riwayatkan kali ini, hadis yang menyebutkan tentang letak pandangan Allah kepada seorang hamba. Jadi di dalam hadis diceritakan, Allah itu tidak melihat kepada jasad-jasadmu. Allah tidak pula melihat kepada rupa-rupamu. Tapi yang Allah lihat pada dirimu adalah hati yang ada di dalam dadamu. Dalam satu riwayat, Allah tidak melihat kepada rupamu,
Allah tidak melihat kepada hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kamu. Maka dari sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita tertipu. Kita sibuk memperbaiki fisik kita, jasad kita, rupa-rupa kita, memperbanyak harta kita, tetapi kita lupa memperbaiki hati kita. Karena sebagian orang itu terkadang dia sangat peduli bagaimana bisa merawat badannya supaya sehat, berolahraga. Luar biasa olahraga yang dia lakukan. Oh, dia membentuk badannya supaya six pack badannya, supaya berotot. Nah, begitu pula dia baguskan rupanya supaya cantik, supaya terlihat bagus rupanya. Dia usahakan hal tersebut, tapi dia lupa hatinya, dia lupa imannya. Allah tidak melihat jasadmu apakah kekar atau tidak. Allah tidak melihat kepada rupamu, hitamkah kamu, putihkah kamu. Allah tidak melihat apakah kamu orangnya tampan, cantik atau jelek. Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat hartamu, apakah kamu orang kaya, orang miskin. Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat kedudukan kamu, apakah kamu pejabat atau rakyat biasa. Allah tidak melihat nasab kamu, apakah kamu berdarah biru atau darah merah. Allah tidak lihat itu. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya kamu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara hati itu adalah letaknya ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ini hadis sejalan dengan hadisnya Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Tapi ingat, kalian jangan berbangga dengan bangsa kalian. Kalian jangan berbangga-bangga dengan suku kalian. Oh, saya suku saya ini, saya suku saya ini. Jangan berbangga dengan itu. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia bukan karena kau suku ini, bukan karena kau suku itu, tapi yang paling mulia ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu bertakwa atau tidak? Kamu dari suku mana saja, kalau kamu tidak bertakwa, maka kamu hina di sisi Allah. Kamu dari suku mana saja, kapan kamu bertakwa kepada Allah, maka kamulah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu dia tidak memandang suku, dia tidak memandang bangsa, tapi dia lihat saudaranya ini muslim, ini beriman, ini bertakwa, maka kamu adalah saudara kami. Tidak peduli dari suku mana kamu, tidak peduli dari bangsa mana kamu, tidak peduli dari negara mana kamu. Kamu adalah saudara kami ketika kamu satu iman dengan kami. Inilah para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang beriman seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena imannya. Mereka dipersaudarakan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ketakwaan itu ada di hati. Kata Nabi apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hati. Takwa itu ada di hati, kata Nabi. Takwa itu ada di hati. Makanya kita perbaiki hati kita supaya lurus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi menyebut Allah memandang kepada hatimu. Hati dalam bahasa Arab namanya qalbun. Qalbun itu hati, Pak.
dalam bahasa Arab. Walaupun kalau dalam ilmu kedokteran itu kan hati itu kan yang ada di bagian mana kita itu. Nah, tetapi hati yang dimaksud di sini jantung kita. Tapi sudah dibahasakan hati namanya, jantung maksudnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, qalbun disebut dengan qalbun dalam bahasa Arab. Kenapa? Litaqallubihi, karena dia sering takallub, dari kata qalb juga. Qalb itu hati terbalik-balik. Hati dinamakan qalbun karena dia suka berbolak-balik. Hati dinamakan qalbun kenapa? Karena dia suka berbolak-balik. Hari ini begini, besok belum tentu dia begitu. Nah, suka berbolak-balik hati itu, tidak menetap dia. Sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mempermisalkan, masalul qalbil mu'min masalul usfur yataqallabu kulla yaumin kada wa kada marrah. Kata sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, permisalan hati orang yang beriman seperti burung, kata beliau. Kenapa burung? Burung itu kan Pak, ndak diam dia. Ndak diam dia, selalu bergerak dia itu. Nah, hati begitu. Hati itu begitu, ndak menetap dia, selalu bergerak-gerak. Tiap hari berubah, tiap hari berubah. Makanya kita minta keteguhan kepada Allah supaya hati kita itu diteguhkan oleh Allah. Makanya dari doa yang sering diucapkan sama Nabi, Pak. Ini doa sering diucapkan oleh Nabi. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini doa ini sangat bagus dihafalkan dan sangat bagus ketika kita sering mengucapkannya. Karena hati itu berbolak-balik. Nah, ini doa supaya diteguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkan, teguhkan hati saya berada di atas agamamu. Minta istiqomah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya hati itulah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak melihat kepada rupa kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Allah tidak melihat kepada kedudukan kita. Sangat banyak sahabat-sahabat dulu orang miskin yang bersama Nabi SAW. Tapi apa? Mulia mereka bukan karena harta mereka. Kebanyakan sahabat orang miskin, tapi mereka mulia karena iman mereka. Lihat Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi. Bilal itu Pak, mantan budak, bekas budak dulu. Bilal ini orangnya berkulit hitam legam, gelap. Bilal itu. Tapi apa keutamaan Bilal? Nabi sebutkan, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Sungguh aku mendengar suara terompah sandalmu di dalam surga. Subhanallah. Abu Hurairah, sahabat Bilal bin Rabah, itu sandalnya sudah di dalam surga duluan, Pak. Padahal beliau orang miskin, bekas budak, orangnya kulitnya hitam, tapi apa? Dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Sahabat Ibnu Abbas pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau berkata kepada muridnya, inginkah ala adulluka, inginkah kutunjukkan kepada kamu imra'atan min ahlil jannah, seorang wanita yang dia dijamin masuk surga sama Nabi? Kata sahabat Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda. Ini Nabi tunjuk salah seorang wanita di kejauhan, itu dia. Itulah wanita yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Ternyata wanita berkulit hitam, tidak menarik orangnya, tapi subhanallah dia dijanjikan masuk surga sama Nabi. Bagaimana bisa begitu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas cerita, Pak. Jadi suatu hari sewaktu Nabi SAW masih berada di tengah-tengah kami, kata Ibnu Abbas, perempuan ini datang kepada Nabi. Dia mengadukan sesuatu kepada Nabi. Dia punya penyakit usra. Usra itu penyakit ayan. Jadi dia bersabda, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini
terkena penyakit ayan ya Rasulullah, wa inni atakasyaf, dan aku ketika penyakitku itu datang, auratku sering tersingkap ya Rasulullah. Maka perempuan ini berkata, ud'ullah ayyashfiyani, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan saya. Maka Rasulullah bersabda kepada wanita ini, in syi'ti, kalau kamu mau, aku berdoa kepada Allah dan Allah akan sembuhkan penyakit kamu. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah, tapi kalau kamu mau, kamu sabar saja dan bagimu surga. Nabi kasih pilihan, kalau mau saya doakan dan sembuh penyakit kamu, tapi kalau kamu mau yang lebih baik, kamu sabar saja dan bagimu surga. Apa kata wanita ini, Pak? Sabartu ya Rasulullah, asbir ya Rasulullah. Ya kalau begitu saya pilih sabar ya Rasulullah. Saya mau masuk surga ya Rasulullah, saya pilih sabar. Subhanallah, orang ini lebih memilih sabar, Pak, dan dia bersabar dengan hal tersebut atas penyakit yang dia deritanya, dan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wanita ini berkata, subhanallah, ya Rasulullah, aku kalau datang penyakitku itu, auratku sering tersingkap. Tolong berdoalah kepada Allah ya Rasulullah, supaya kalau datang penyakit itu, auratku tidak akan tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi SAW, dan semenjak itu wanita tersebut ketika datang penyakitnya, auratnya tak pernah tersingkap. Subhanallah, ini wanita, dia selalu menjaga auratnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kita. Allah tidak melihat kepada rupa kita. Allah tidak melihat kepada kedudukan kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita dan amalan-amalan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita senantiasa memperbaiki hati-hati kita. Itu yang harus lebih kita kedepankan sebelum kita memperbaiki yang lain. Karena hati itu, kata ulama, ibarat raja. Anggota badan yang lain ibarat serdadu-serdadunya. Kalau sang raja baik, maka baik pula serdadu-serdadunya. Tapi kalau sang raja rusak, maka rusak pula serdadu-serdadunya. Nah, itulah hati. Kalau hati baik, maka baik pula jasad yang lainnya. Tapi kalau hati sudah rusak, rusak pula yang lainnya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik, baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah qalbu, hati yang ada di dalam dada manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka jangan sampai kita tertipu. Kita sibuk memperbaiki badan kita, berolahraga, tapi kita lupa dengan hati kita. Bukan artinya tidak boleh kita membentuk badan kita, bukan artinya tidak boleh kita membaguskan wajah kita, bukan artinya tidak boleh. Boleh berolahraga bagus, tapi jangan sampai kau lupakan hatimu. Kau lupakan imanmu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perbaikan kepada hati ini hal yang paling utama. Kemudian jangan sampai lupa perbaikan amalan. Karena Nabi menyebutkan apa? Ila qulubikum wa a'malikum. Hatimu perbaiki, amalmu juga perbaiki. Karena ada orang, Pak, yang beralasan melakukan perbuatan maksiat, katanya apa? Yang penting kan hatinya, tapi perbuatannya buruk. Hatinya katanya yang paling penting. Kalau hatimu baik, pasti apa? Pasti perbuatanmu baik. Tidak mungkin hatimu baik kemudian perbuatanmu buruk. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, ada sebagian orang seperti itu. Ya.
Dia beralasan yang penting perbaikan hati katanya. Untuk apa amalan kalau hatinya tidak baik? Padahal Allah juga melihat amalan kamu, dan kalau hatimu baik pasti amalan kamu baik. Ada orang beralasan tidak mau memakai hijab yang syar'i, ya, alasannya apa? Hati saya belum berhijab katanya. Bagaimana caranya menghijabi hati itu? Nah, ya kalau hati kamu sudah berhijab, pasti itu nampak dalam amalan kamu. Nah, dan itu kita berusaha untuk hal tersebut. Jangan menunggu hati baik dulu kemudian apa? Setelahnya mengikuti amalan. Nah, ini diantara talbis iblis namanya. Setan itu membuat dan menggoda manusia. Ketika kita mau beramal, katanya apa? Perbaiki aja hatimu. Hatimu paling penting. Hatimu saja. Nah, amalmu nggak usah banyak beramal, kata setan. Hatimu dulu perbaiki. Akhirnya dia hanya perbaikan hati, amalnya dia tidak perbaiki. Harusnya kita perbaiki hati dengan kita selalu berupaya untuk beramal. Itu tanda baiknya hati kita. Allah tidak melihat kepada hati kita, Allah tidak melihat kepada rupa kita, Allah tidak melihat kepada jasad kita, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Dan perhatikan jamaah sekalian, di antara amalan hati yang paling besar adalah ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan hati yang paling besar. Sehingga amalan hati yang paling buruk, seburuk-buruknya amalan hati adalah yang berlawanan dengan keikhlasan. Itulah kesyirikan kepada Allah. Ketika dia beramal tidak tulus, ketika dia beramal tidak ikhlas. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amalan kita demikian pula harus kita jadikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut raddun, artinya mardudun, tertolak. Allah tidak terima, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan amalan yang dilakukan sembarangan tanpa ada aturan syariat, tanpa ada ketentuan syariat, dalil di dalam agama kita baik dari Al-Qur'an ataukah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah hadis yang kita bisa bacakan pada kesempatan maghrib kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati dan amal kita sehingga kita pun dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan membawa amal-amal yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan dengannya kita masuk surga dan terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.